Gunung. Kesan pertama yang muncul di kepala saya adalah angker, tempat yang menyeramkan dan bikin capek. Ya, itu adalah anggapan saya saat masih belum mengenal dunia pendakian. Apapun hal yang berbau gunung dan hutan selalu saya hindari. Karena pada dasarnya saya orang yang penakut. Bahkan dulu pas masih kecil, mau ke kamar mandi aja selalu minta ditemenin. Kemudian perlahan seiring berjalannya waktu, dari saya yang tidak pernah kemana-mana alias anak rumahan, saya mulai mengenal dunia motoran dan sering turun ke luar kota bersama rombongan. Dari sini, jiwa petualang saya mulai terbentuk. Ya, biarpun saat itu usia saya 28 tahun, tentu bukan umur yang muda sekali, bisa dibilang cukup pas lah. Setelah cukup pengalaman dari touring rame-rame, saya mulai terbiasa dengan solo touring, pergi kemana-mana sendiri, tanpa harus takut mau tidur di mana atau motor tiba-tiba trouble. Semuanya dibawa happy aja, karena itu semua adalah bagian dari cerita yang bisa saya bagikan ketika saya pulang ke rumah. Senang dengan hobi baru saya, touring motoran, saya mulai memberi peralatan untuk dokumentasi selama perjalanan, mulai dari upgrade handphone, beli action cam, sampai beli kamera terbang alias drone. Drone inilah yang juga membuka cakrawala baru bagi saya. Hingga suatu hari, sahabat mengajak saya untuk mendaki salah satu gunung terkenal di Dieng, yang tak lain adalah Gunung Prau. Dari yang awalnya ngos-ngosan karena gak pernah olahraga, semua itu terbayar ketika sampai di atas dan melihat samudra awan. Mulai dari sana, tumbuhlah perasaan excited akan pendakian gunung sampai saat ini. Apapun keadaan saat mendaki, itulah bagian dari cerita. Kalau cerah, alhamdulillah. Kalaupun cuaca tidak bersahabat, tetap menjadi bagian yang tidak boleh dilupakan. Karena pada dasarnya, kita mendaki adalah agar lebih dekat dengan alam dan menjauh dari kebisingan kota, bukan? Dan kali ini, saya akan membawa kalian ke salah satu gunung di Kabupaten Subang, Gunung Canggah. Selamat pagi kawan-kawan. Saya mulai jalan dari rumah di Karawang jam 6 pagi. Dan ini saat saya di hutan karet Cikumpai, Purwakarta. Saya baru mulai merekam perjalanan jam 7 pagi ketika melewati hutan ini. Hutan Cikumpai terletak tidak jauh dari Cikopo. Pagi ini terasa hangat sekali. Syukurlah cuaca cerah. Jalanan di Purwakarta tidak ramai seperti biasanya. Terbilang lengang, ya apa mungkin karena masih pagi ya? Lanjut jalan lagi. Tak lama berselang, akhirnya sampai juga kita di Kabupaten Subang. Lalu lalang kendaraan mulai terlihat ramai di sini. Mungkin karena dekat dengan kawasan industri kali ya. Karena berkendara di bulan puasa, saya tidak melipir untuk beli minum atau makan. Jadi harus langsung sampai ke tujuan. Suasana hutan di pinggir kiri, kanan, jalan juga bikin segar mata. Tak lama, sampailah kita di kota Subang. Keramaian mulai terlihat di sini. Memasuki jalan utama kota Subang. Lalu lintas masih ramai lancar. Oke, setelah ini belok kanan. Melewati
melewati hutan kota Ranggawulung. Kita mulai meninggalkan kota Subang sekarang, melewati jalan di dekat lembah Gunung Kujang. View alam mulai menghiasi background di ujung sana. Saya pernah lewat sini saat berkunjung ke Curug Cileat. Lokasi Curug Cileat dan Gunung Canggah tidak jauh. Tidak terasa, bensin yang saya isi dari Bekasi kemarin ternyata sudah mau habis. Kita melipir dulu ke pom bensin ya. Syukurlah pom bensinnya nggak jauh. Buka tutupnya dulu. Buat motor ADV, saya selalu isi minimal Pertamax 50 Pertamax. Oke, lanjut jalan lagi kita. Kali ini saya mulai mengarahkan maps menuju ke Gunung Canggah. Saya melihat lokasinya di Cisalak, Desa Mayang. Apa mungkin base campnya dekat dengan Curug Cileat? Ya, saat itu saya hanya mengikuti dan positive thinking saja. Harap cuaca cerah sampai di lokasi. Lewati pasar. Jujur, untuk pendakian kali ini saya tidak membawa logistik apapun. Ya, mungkin terkesan nekat ya. Saya hanya ingin uji diri saya sejauh mana bisa bertahan berjalan di hutan gunung sendirian di bulan puasa ini. Nah, kita mulai masuk jalur pedesaan nih yang mengarah ke Cisalak. Jalurnya mengingatkan saya dengan perjalanan saya ke Curug Cileat tahun lalu. Tidak banyak yang berubah. View bukit di belakang itu asik banget untuk dilihat. Pedesaan di sini tak ubahnya pedesaan di Kerawang. Kalau melewati daerah Tegalwaru, bakal banyak nemuin pedesaan seperti ini. Kiri kanan sudah dipenuhi dengan kebun warga. Nah, kita mulai memasuki Desa Mayang. Melalui jalanan sempit yang perlahan menanjak. Kiri jalan mulai terlihat lembah dan persawahan warga. Oke, maps menunjukkan tujuan tinggal beberapa menit lagi. Setelah sampai di lokasi, ternyata saya benar-benar sampai di pintu masuk Curug Cileat. Saya pernah ke sini, tapi bukan untuk ke Gunung Canggah, tapi ke curugnya. Saya mencoba bertanya ke warga lokal, apakah ada base camp yang mengarah ke Gunung Canggah di sini? Dan mereka menjawab bahwa base camp Gunung Canggah bukan di sini, melainkan via Bukit Pasir Jaka, Desa Cimanggu, Kecamatan Cisalak. Setelah mendengar arahan dari warga lokal tersebut, akhirnya saya memutar haluan dan bergegas menuju base camp Pasir Jaka.
Waktu tempuh dari parkiran Curug Cileat menuju base camp Pasir Jaka sekitar 30 menitan. Ya, ini murni kesalahan saya sih, karena kurang literasi, sampai salah lokasi gitu. Kalau kalian ke Gunung Canggah, jangan lupa arahkan mapsnya ke base camp Pasir Jaka di Desa Cimanggu ya. Syukurlah tidak terlalu jauh mutarnya. Jalanannya menanjak sedikit demi sedikit setelah masuk ke jalur desanya. Jalurnya tidak seramai ke Desa Mayang. Kalau dari map sudah terlihat titik lokasinya. Well done. Akhirnya kita sampai di desa yang dituju. Desa Cimanggu, Kecamatan Cisalak. Desanya sepi ya, tidak banyak orang lalu lalang. Sampai juga kita di base camp Gunung Canggah. Ada papan petunjuknya nih sebelum mulai mendaki. Suasana base campnya terlihat sederhana, hanya ada warung dan balai untuk rest sejenak. Karena puasa, warung sengaja tutup, tapi kita bisa konfirmasi kok ke teteh yang ada di rumahnya. Biaya simak sih cuma 13.000 doang kawan-kawan. Sebelum memulai pendakian, saya prepare dulu nih peralatan yang akan digunakan. Mulai dari trekking pole, peralatan dokumentasi, jas hujan, dan beberapa alat P3K juga. Sebisa mungkin merapikan posisi masing-masing barang agar mudah diraih ketika dibutuhkan. Dan karena ini bulan puasa, saya sengaja tidak membawa logistik apapun. Yang padahal logistik adalah hal vital yang tidak boleh dilewatkan. Tidak masalah, jadi pembelajaran juga sih bagi saya. Oh iya, by the way, dari tadi saya tidak melihat ada pendaki yang naik. Sekedar motor saja tidak ada. Bulan puasa jarang yang mau naik ya. Oke, semuanya sudah siap. Kita mulai sekarang pendakiannya. Alhamdulillah, cuaca cerah di jam 10 pagi ini. Menyemangati diri agar bisa segera sampai ke puncak sebelum jadwal siang. Saya beranggapan Gunung Kerenceng yang cuma 1.700-an aja bisa. Masa iya Gunung Canggah yang 1.600 nggak bisa? Pikirku saat itu. Yang ternyata, karena terlalu meremehkan, saya malah jadi keteteran di jalan. Dari base camp sampai ke pos 1, setengah jalannya kita akan diberi jalanan aspal. Nanti, setelah agak menanjak, barulah jalur mulai dihiasi jalan tanah. Halo kawan-kawan, kali ini kita akan mendaki Gunung Canggah. Ya, seperti apa sih jalurnya? Oke, yuk kita jalani terus. Di sepanjang jalan menuju pos 1, kita akan melalui perkebunan warga seperti ini. Berharap jalannya enak sampai ke puncak. Oke, di sini saya masih menikmati perjalanan. Buat yang pengen menjauh dari kota, tempat ini cocok buat kalian. Apalagi kalau datang pas weekday, rasa kosong tempatnya. View dari bawah aja indah, apalagi view dari atas. Suara aliran sungai bikin tenang selama berjalan. Cahaya matahari yang menembus dedaunan terasa hangat di kulit. Karena efek kurang olahraga saat berpuasa, sedikit demi sedikit mulai terasa saat menanjak. Tetap di bawah heavy dong.
Di pikiranku saat itu hanya ingin cepat sampai ke puncak dan sampai di bawah sebelum maghrib. Padahal kenyataannya membutuhkan waktu 6 jam dari base camp untuk sampai ke puncak. Tadi ketika di base camp tidak ada yang mendaki, cuma saya sendiri. Mungkin bulan puasa gini memang bukan waktunya mendaki ya. Tapi gimana ya? Saya kangen banget mendaki. Dari rimbun pohon yang menutupi jalan, sekarang sudah mulai terbuka. Ini yang membuat dari hangat menjadi panas. Permulaan yang berat nih. Panasnya nusuk banget. Harus tahan. Jangan sampai minum di awal. Kita hampir sampai nih di parkiran Bukit Pasir Jaka. Ada pelangnya. Udara mulai terasa panas karena tidak ada penghalang matahari. Emang paling ideal naik canggah itu pas pagi banget, biar gak tersengat matahari langsung. Padahal belum jam 12, tapi panasnya udah cetar membahana. Ingat ya, ini masih di dataran rendah, bukan seperti di Dieng. Tak lama ada belokan mengarah ke atas. Kali ini kita akan melalui perkebunan khas perbukitan. Segininya kita belum sampai pos 1 loh ya. Tapi untungnya di depan ada saung. Ya bisalah kita beristirahat sejenak. Rest dulu biarpun gak minum. Pemandangan dari atas ini indah banget loh. Akan ada pelang jalan. Kita hanya perlu ambil jalan yang kiri kawan-kawan. Istirahat sebentar kawan-kawan. Tantangan puasa tidak boleh makan dan minum selama pendakian. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita sudah setengah jalan nih menuju pos 1. Di pos 1 terdapat lahan yang cukup luas untuk menampung banyak tenda. Pos 1 atau Bukit Pasir Jaka sebutannya. Memiliki ketinggian 1000 meter saja di atas permukaan laut. Suasana terkadang panas terik, terkadang berawan. Kembali panas nih di sini. Kalau hujan, jalanannya pasti licin nih. Jalanannya tanah begini. Kalau dilihat-lihat, motor warga masih bisa sampai atas karena ada bekas jalur motornya. Di sebagian jalan, jalannya berlumut hingga licin kalau diinjak. Di bawah terlihat reruntuhan bangunan semi permanen. Mungkin bekas warung ya? Emang ya, warung itu dibutuhin banget kalau di tempat seperti ini. Di gunung, makanan, minuman biasa, itu terasa luar biasa loh. Oke, lanjut jalan lagi kita. Setelah jalan beberapa lama, akhirnya kita sampai nih di pos 1. Pos 1. Kalau lurus ke arah Curug, kalau Bukit Pasir Jaka belok kanan. Dari base camp sampai ke pos 1
Saya membutuhkan waktu 1 jam 20 menitan ya. Dan tadi sempat nerbangin drone juga, jadi waktunya agak molor dikit. Oke, istirahat sebentar ya. Sekarang kita akan menuju ke Bukit Pasir Jaka. Tempat yang nyaman untuk ngecamp nih kawan-kawan. Yang pengen camping ceria bisa nih di sini. Kita akan menaiki anak tangga yang mengarah ke atas bukit. Kira-kira di atas ada apa ya? Ada musola kawan-kawan. Ada musola kawan-kawan. Kalau camping jadi gak bingung sholatnya di mana. Sudah ada tempat wudhu dan toilet juga loh. Info dari bapak base campnya, airnya ini berasal dari air curug yang ada di bawah. Oh, apa ini? Canggah, aku menyerah. Mending Pasir Jaka aja. Oke. Di sini ada tempat untuk ngecamp ya. Ternyata sini ada tempat untuk ngecamp ya. Asli, luas banget tempatnya. Kayaknya sih bisa untuk 20 tendaan nih. Oh ya, just info. Untuk mendaki tektok disarankan itu dimulai jam 7 pagi ya, agar tidak kemalaman di trek. Karena infonya lama pendakian adalah 6 jam sampai ke puncak. Jadi yang kesiangan atau kesorean bisa nih ngecamp dulu di sini agar subuhnya bisa muncak. Ya, agar bawaan juga tidak terlalu berat saat naik. Saya yang cuma bawa tas biasa aja berasa berat banget. Apa mungkin karena puasa ya? Kalau pagi-pagi suasana pasti syahdu nih di sini. Siang terik gini aja berasa nyaman di atas sini. Lihat kawan-kawan, view dari atas bukit ini indah banget. Oke. Sekarang lagi di Bukit Pasir Jaka, 1000 mdpl. Arah ke Gunung Canggahnya mana? Bukit Pasir Jaka. View-nya keren. Ada ikon hurufnya nih, Bukit Pasir Jaka. Oke, tujuan kita bukan di sini. Kita lagi jalan. View Subang terlihat indah banget loh di sini. Jembatannya Instagramable nih. Tidak lupa saya terbangkan drone untuk mengabadikan momen dari atas. Gunung Canggah terlihat berkabut di atas kawan-kawan. Setelah cukup ngedronnya, akhirnya saya pun bergegas kembali ke jalur utama. Oke, sekarang kita lanjut ke Gunung Canggahnya. Ternyata ini cuman tempat camping. Oke,
Next time, kayaknya seru nih camping di sini sebelum lanjut naik ke atas. Anggap aja, sekarang habis survei buat next camping. Apakah setelah lebaran nanti akan lebih ramai ya pendaki yang naik? Ya, syukurlah. Jadi gak sepi sendirian di trek, ya kan? Hawa panas terasa semakin menyengat karena jam sudah mendekati jam 12 siang. Oke, kita menuju ke jalur Gunung Canggah lagi. Well done, jam setengah 12 dong. Kita mulai memasuki hutan belantara nih, bukan perkebunan warga lagi. Sempat ragu, apakah bisa nggak ya sampai di puncak sebelum jam 2 siang? Kudu yakin, gak boleh pesimis. Semangatku saat itu. Buat foto ala-ala, cakep banget nih trek penuh daun begini. Buat konten, asik lah pokoknya trek begini. Oh iya, saya mau kasih tahu nih, kalau mau naik ke Gunung Canggah, jangan lupa bawa autan atau sobel ya. Karena di sini nyamuknya banyak banget. Dan kalau kalian diam, kalian akan jadi sasaran empuk kawanan nyamuk ini. Sampai-sampai pakaian kalian akan juga tetap dikerubungi nyamuk. Disarankan banget memakai pakaian tertutup ya. Di awal antara pos 1 ke pos 2, kalian akan menemukan banyak sekali pohon bambu di sini. Aliran sungai masih terdengar jelas loh di sini. Kalau ngetrek gini, dengerin musik di salah satu telinga cukup bikin perjalanan tidak terasa dan mengurangi pikiran-pikiran hening juga biar gak muncul pikiran-pikiran negatif selama pendakian. Kalau dilihat dari video ini, cuaca dan vegetasi membuat video semakin estetik ya. Berharap jangan sampai hujan di atas. Backsoundnya sengaja saya kasih tema ala-ala Afrika gitu, biar lebih terasa petualangannya. Kita variasi aja ya, antara backsound sama suara asli ASMR hutan. Kalau ada teman pendakian yang profesinya fotografer, trek gini bikin foto atau video makin ciamik loh. Kita semakin dekat ke hutan, menuju ke pos 2 ini kawan-kawan. Jalan santai, dibawa happy aja, biar gak terasa capek lagi di puasa. Ada gubuk di tengah hutan nih. Apa mungkin bekas warung ya? Atau cuma tempat buat istirahat warga lokal di sini? Setidaknya gubuk itu bisa kita pakai buat rest ketika lelah berjalan, ya kan? Nah, mulai di sini jalur yang tadinya di tengah nih jadi melipir ke pinggiran. Yang mana sampingnya itu jurang kawan-kawan. Nih, lihat deh.
Vegetasi hutannya cakep ya kawan-kawan. Kalau lewat sini, hati-hati ya. Sebagiannya ada yang licin banget. Masuk sini, perlahan, nyamuk-nyamuk udah mulai mengintai kita nih. Cahaya matahari di area ini kembali hangat. Tidak sepanas area terbuka sebelum pos 1 tadi. Ingat ya kawan-kawan, ini bukan di dataran tinggi Dieng. Jadi kalau ke gunung ini jangan pakai pakaian tebal. Cukup kaos dalam dengan t-shirt juga pas. Berharap ketemu hewan-hewan lucu kalau di hutan begini. Sedari tadi, dari pos 1 ke pos 2, tidak ada yang nanjak ya kawan-kawan. Jalanan masih landai dan tidak bikin betis pedes. Perhatikan juga, jangan sampai kepala kepentok batang pohon. Oke, jalurnya menarik, bikin seger. Mudah-mudahan turunnya tidak nyampe gunung. Jadi bisa langsung berbuka. Jalannya berbelok ke kanan. Gak jauh dari sini, saya sempat melewati pipa yang bocor. Sayangnya tidak kerekam. Oke, kita tidak jauh lagi nih dari pos 2. Nah, itu dia pelangnya. Kita sampai di pos 2 Gunung Canggah. Kita belok kiri, kalau lurus kita akan ke Curug Cipaok. Tanpa basa-basi, kita teruskan perjalanan kita ke atas ya. Kita baru saja melewati pos 2 dan sekarang masuk ke jalur yang sebenarnya. Vegetasi kian merapat dan tanjakan mulai terasa nih. Udah jarang bonus kalau di sini. Jangan lupa, kalau kalian belum pakai autan atau sopel, mending sekarang balurin deh. Tidak perlu takut kesasar atau salah jalan, karena di sini treknya sudah jelas. Ya, biarpun sebagian trek tertutup pohon tumbang, anggap saja sebagai tantangan untuk melangkahinya. Dari kejauhan, terkadang saya mendengar monyet yang lagi loncat dari pohon ke pohon. Pastikan kalian tidak panik ya saat mendengar gemerisik suara pohon dari kejauhan. Nah, ini contoh jalan yang tertutup kawan-kawan. Di awal saya kira salah jalan. Ternyata setelah mengecek ke belakang, emang bener ini jalurnya. Kita lewati rintangan pertama ini. Ketutup guys jalurnya. Ada pohon di sana. Jatuh.
Oke, aman. Di tangan apa lagi setelah ini ya? Sesekali perasaan ingin minum muncul, yang membuat saya ingin lekas sampai ke puncak dan menyudahi pendakian ini. Harus tetap semangat. Musik-musik gini bikin petualangan di hutan semakin berasa ya. Mirip kayak di film kartun The Wild Thornberry, film saya pas masih SD dulu. As you can see, ternyata di sini ada longsoran nih. Gak ada jalan mutar, jalur lanjutannya ada di depan. Mau gak mau kita ambil langkah demi langkah. Kalau dari video gak kelihatan curam ya. Aslinya ini jalurnya parah. Asli gak mau sampai jatuh dan ngerusak badan apalagi kamera. Hati-hati banget pokoknya. Tetap tenang, jangan gerasak gerusuk. Finally, rintangan kedua berhasil dilewati. Oke. Kebayang kalau bawa carrier pasti capek banget ya.
Oke, kita sudah sampai. Kayaknya di pos 3 atau bukan ya? Tapi ada petunjuknya. Oke, kita lihat. Puncak Cangga. Ada tanda silang, berarti bukan lewat sini. Lewat ke atas. Oke. Kita jalan sekarang. Asli, di sini saya mulai capek dan tidak banyak berkata-kata lagi di depan kamera. Ternyata jalurnya lumayan jauh. Karena puasa, restnya jadi gak minum dan makan. Setidaknya menjaga heart rate agar tetap stabil. Nanjak terus. Beban puasa membuat pendakian terasa berat. Saya kira perjalanan akan terasa mudah. Ternyata sulit juga. Biar dikata gunung kecil, tapi treknya tidak kalah dengan Gunung Ciremai yang 3000-an. Ada sedikit bonus nih, lumayan gak capek-capek banget. Tarik nafas sejenak. Oke, jalan lagi. Mulai terasa ngap, ingin segera sampai ke puncak. Nih, lihat teman-teman, saking banyaknya nyamuk, sampai ada yang nangkring di lensa kamera coba. Gak ada pilihan untuk berhenti, selain jalan terus.
Tanpa saya ketahui, sedari tadi saya telah melewati pos 3 yang ternyata plangnya membelakangi jalur naik. Di atas ini benar-benar tidak ada orang, cuma saya sendiri. Jalurnya hancur. Jalurnya ketutup pohon bambu yang tumbang. Saya sempat sampaikan ke pengelola base camp ketika sampai di bawah perihal pohon yang menghalangi jalur ini. Nutup hidung dan mulut malah engap. Tidak ada pilihan, kita terobos sekarang. Ambil sisi kanan, asli, was-was sih, takut kepleset.
Rintangan keempat, masih pohon bambu yang tumbang. Jadilah saya merangkak naik sedikit mengambil jalan. Kalau gak bawa barang, mungkin santai. Kalau bawa tas gini, kadang-kadang nyangkut. Apa sih? Tak lama, pos 4 pun mulai dekat dari sini. Di sini, fisik mulai memberontak untuk turun aslinya. Lihat nih, nyamuk sampai nempel di pipi. Pantesan abis ini bentol. Saya tetap berpositif thinking. Saya harus tetap muncak. Akhirnya sampai ke pos 4.
Saya pernah lihat orang-orang istirahat di pos 4 ini. Pos 4, kandang monyet. Lagi mau videoin momen, nyamuk gak bakal diem. Lanjut jalan lagi, berharap puncak udah dekat. Ternyata butuh waktu 2 jam lagi baru sampai ke puncak. Di sini, pikiran sudah tidak menentu. Apakah mau lanjut atau turun? Menghadapi trek yang gak ada habis-habisnya, ini jadi buat saya was-was. Ini batas jalur yang saya lalui sampai akhirnya saya memutuskan menyerah di jam 2:10. Gunung Canggah, saya mohon maaf, sepertinya saya belum bisa mencapai puncak untuk saat ini. Karena puasa, sekarang juga udah jam 2. Mungkin next time saya akan kesini lagi. Terima kasih Gunung Canggah. Dikarenakan batas limit sudah jam 2, saya harus turun agar tidak kemalaman. Mungkin next time saya akan kembali lagi ke sini. Ya, anggaplah sekarang latihan sambil berpuasa. Siap. Gunung Canggah, mantap. Setelah memutuskan untuk mundur, saya pun mulai menuruni trek. Badan sudah terhuyung-huyung karena kurang minum. Yang ada di pikiran saya saat itu hanya ingin minum. Dan saya ingat kalau sumber air terdekat ada di pipa bocor yang ada di antara pos 2 dan pos 1. Perjalanan dari atas tadi ke bawah benar-benar membuat saya hampir putus asa. Jangan sampai saya pingsan di sini, karena nggak akan ada orang yang lewat. Saya harus kuat. Dan akhirnya sampailah di sumber pipa bocor, dan di sana saya minum sampai dahaga saya hilang. Saya mohon maaf ya Allah, karena ini benar-benar urgent. Seandainya saya tetap berpuasa, kemungkinan saya akan pingsan karena dehidrasi. Oke, saatnya kita pulang. Hujan-hujanan. Wih, jalannya. Pokoknya hati-hati. Hujan-hujanan. Tas kita taruh di tas, kita simpan di balik jaket ini. Nah, kalau hujan kayak gini nih yang paling harus ekstra hati-hati karena licin banget. Oh ya kawan-kawan, saya minta maaf saya tidak bisa sampai puncak ya, karena saya ada batas waktu. Karena saya juga nggak bawa logistik sama sekali. Saya memaksakan diri tadi muncak, tapi nggak bawa logistik. Aduh, jadi pelajaran ya, biarpun puasa tetap bawa ya, bawa untuk jaga-jaga. Ya seperti itu sih pelajaran yang saya dapat tadi. Saya tadi naik jam 10. Tadi batasnya itu jam 2. Jam 2 itu saya udah kalau nggak sampai puncak ya udah balik gitu. Ya seperti itu sih. Kalau tadi saya bawa tenda, bawa logistik, macam-macam, kemungkinan sih bakal saya lanjut. Ya, biarpun sendiri ya. Nah, karena ini pun saya niatnya tektokan ya. Bukan mau nge-camp juga. Asli sih tadi itu bener-bener parah ya.
saya mengambil pelajaran jika bulan puasa ingin mendaki, sepertinya ambil waktu-waktu yang sore deh ya, tapi yang tidak terlalu tinggi juga gunungnya, jadi pas sudah berbuka kalian sudah bisa makan. Nah, ini pelajaran dari saya ya. Pendaki pemula ya seperti ini ya, kalau nggak kayak gini ya saya nggak bakal dapat pelajaran apa-apa gitu. Biasanya kan saya bareng temen, berdua, bertiga, atau ya pernah berlima ya. Sekarang saya benar-benar sendiri, saya melatih diri saya, bukannya saya nggak mau ngajak teman saya ingin melatih diri saya sih begitu. Kalau sendiri ntar gimana ya, begitulah pokoknya. Biarpun MDPL gunungnya itu di bawah 2000 atau cuma 1600 kayak Gunung Canggah, itu jangan diremehkan ya, jangan diremehkan, karena jalurnya tadi benar-benar nanjak banget ya. Padahal tadi tuh saya nggak bawa yang berat-berat ya, saya cuma bawa jaket, drone, sama kamera 360, udah itu aja sih, nggak banyak-banyak. Akhirnya sampai juga di perkampungan warga. Ternyata dugaanku tepat, kalau aja tadi jam 2 nggak turun bakal kemalaman ya. Itu udah ngepas banget waktunya berbuka ya. Beginilah, oke, nggak ada salahnya kan kita gagal summit. Next time kita bakal kesini lagi dengan persiapan yang lebih proper tentunya. Rasa tenang banget cuman gini. Senang banget sampai. Assalamualaikum, mari makan. Alhamdulillah akhirnya bisa berbuka juga. Setelah gagal summit, akhirnya bisa berbuka juga. Nah, alhamdulillah saya benar-benar kehabisan tenaga tadi pas di trek ya. Jadi pelajaran juga sih buat saya. Next time saya nggak mau memaksakan diri untuk mendaki di bulan puasa ini. Setelah makan dan minum, sekarang saatnya untuk pulang ya. Next time kayaknya bakal kesini lagi untuk memperbaiki perjalanan hari ini ya. Mungkin bakal tektokan lagi, tapi dengan perbekalan dan persiapan yang lebih matang. Gunung Canggah, waktunya kita pulang.